Pagi itu, di halaman pesantren Tebu Ireng, laras senjata kolonial diarahkan tepat ke dada K.H. Hashim Asy'ari. Sosok ulama Islam pendiri Nahdlatul Ulama itu berdiri tanpa tameng, tanpa senjata, hanya tasbih di tangan dan zikir yang tak terputus di bibirnya. Para santri membeku, jari tentara perlahan menekan pelatuk dan letusan mengguncang udara. Namun, Mbah Hashim tetap tegak, tak tersentuh, tak bergeser sedikit pun. Apakah ini keberanian yang melampaui rasa takut karomah yang tak terjelaskan? Atau momen sejarah yang mengubah arah perjuangan umat? Tonton hingga akhir untuk menyaksikan detik-detik mencekam yang mengguncang Tebu Ireng dan membakar semangat perlawanan. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkan ke grup keluarga dan teman. Jangan lupa like, komen amin di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah dramatis lainnya. Semoga siapapun yang menonton sampai akhir diberi keberanian, keteguhan iman, dan perlindungan dalam setiap ujian hidup. Mari, kita mulai kisahnya. Awal abad ke-20, udara di desa Cukir, Jombang, terasa lebih berat dari biasanya. Di kompleks pesantren Tebu Ireng lampu-lampu minyak masih menyala temaram ketika sebagian besar kampung telah terlelap. Di tengah suasana sunyi itu, tersiar kabar bahwa aparat kolonial Hindia Belanda mulai meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pesantren. Bukan sekadar tempat belajar agama, Tebu Ireng telah lama dipandang sebagai pusat pembentukan karakter umat, tempat lahirnya keberanian, kedisiplinan, dan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa terjajah. Di serambi masjid, seorang ulama sepuh duduk bersila dengan tenang, tasbih kayu tergenggam di tangan kanannya. Dialah K.H. Hashim Asy'ari, sosok yang kelak dikenal luas sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan penjaga marwah pesantren di masa sulit. Malam itu bukan malam biasa. Beberapa santri yang baru kembali dari pasar membawa kabar bahwa patroli kolonial terlihat lebih sering melintas. Desas-desus tentang rencana penertiban dan pemeriksaan mendadak mulai beredar. Ketegangan merayap pelan menyusup ke ruang-ruang asrama yang biasanya dipenuhi lantunan hafalan. Beberapa santri muda saling berbisik, mencoba menenangkan diri, sekaligus menepis rasa takut yang tak mudah diakui. Bagi mereka, pesantren adalah rumah dan benteng terakhir kehormatan. Jika tempat ini diganggu, bukan hanya bangunan yang terancam, melainkan juga harga diri dan keyakinan yang selama ini dijaga. Di tengah kegelisahan itu, Mbah Hashim tetap menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak meninggikan suara, tidak pula mengumpulkan massa untuk perlawanan fisik. Seusai memimpin salat malam, beliau duduk lebih lama dari biasanya. Tasbihnya bergerak perlahan, butir demi butir, meluncur di antara jari-jarinya. Wajahnya teduh, seolah memahami bahwa tekanan yang datang bukan semata persoalan kekuasaan, tetapi ujian keyakinan. Bagi beliau, ketenangan adalah bentuk perlawanan pertama menguatkan hati sebelum menghadapi apapun yang mungkin terjadi di luar pagar pesantren. Pesantren Tebu Ireng sendiri sejak awal berdiri memang tidak terlepas dari sorotan pemerintah kolonial. Lokasinya strategis, jumlah santrinya terus bertambah, dan pengaruh keilmuannya meluas hingga berbagai daerah di Jawa. Setiap ceramah tentang akhlak dan kemandirian sering dimaknai sebagai benih kesadaran kebangsaan. Dalam catatan sejarah, banyak tokoh pergerakan lahir dari lingkungan pesantren. Hal inilah yang membuat aparat kolonial memandangnya dengan curiga. Ketegangan antara kekuasaan dan otoritas moral pun perlahan mengeras, menunggu momen untuk meledak. Malam semakin larut ketika angin berdesir, membawa suara samar dari kejauhan, seperti derap langkah yang teratur. Beberapa santri yang berjaga di gerbang saling berpandangan. Bayangan tentang kemungkinan terburuk mulai terlintas. Namun di serambi, Mbah Hashim tetap duduk tegak. Ia memanggil beberapa santri senior dan berpesan agar tidak bertindak gegabah apapun yang terjadi. Jaga adab dan jangan tinggalkan doa. Pesannya singkat. Kalimat itu sederhana, tetapi menenangkan. Rasa takut memang belum hilang, namun ada keyakinan yang perlahan tumbuh. Mereka tidak sendiri. Malam yang mencekam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar. Ketika lengka-lengka sepatu akhirnya terdengar semakin jelas mendekati halaman pesantren, semua mata tertuju pada satu sosok yang tetap tenang di bawah cahaya lampu minyak. Ketegangan belum mencapai puncaknya, tetapi garis antara intimidasi dan konfrontasi telah terbentuk. Dan di sanalah, di ambang pertemuan antara kekuatan senjata dan kekuatan doa,
kisah ini mulai bergerak menuju babak yang lebih menegangkan. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika suasana di pesantren Tebu Ireng berubah drastis. Kabut tipis masih menggantung di atas halaman tanah yang luas. Namun suara langkah sepatu dan perintah singkat dalam bahasa asing memecah keheningan pagi. Beberapa aparat kolonial memasuki area pesantren dengan sikap tegas, membawa senjata lengkap dan wajah tanpa senyum. Para santri yang tengah bersiap memulai pelajaran terdiam. Kitab-kitab yang semula terbuka di pangkuan perlahan ditutup. Rasa cemas menyebar cepat, seperti gelombang yang tak terlihat, namun terasa jelas di dada setiap orang yang menyaksikan pemandangan itu. Kehadiran aparat bersenjata di lingkungan pesantren bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga simbol tekanan kekuasaan. Tebu Ireng selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan agama yang disiplin dan mandiri. Santri datang dari berbagai daerah, belajar ilmu fikih, hadis, hingga tata bahasa Arab dengan penuh kesungguhan. Namun bagi pemerintah kolonial, kerumunan pemuda yang dididik dalam semangat kemandirian dianggap berpotensi menumbuhkan perlawanan. Kecurigaan itu membuat pesantren berada di bawah pengawasan ketat. Pagi itu, pengawasan berubah menjadi demonstrasi kekuatan yang terang-terangan. Di tengah barisan santri yang mulai berkumpul di serambi, Kayat Hasim Asyari melangkah perlahan keluar dari kediamannya. Jubahnya sederhana, sorbannya terpasang rapi, dan wajahnya tetap tenang meski situasi memanas. Beliau tidak menunjukkan kegelisahan, seolah sudah memahami bahwa tekanan seperti ini adalah bagian dari perjalanan panjang pesantren. Tatapannya menyapu halaman, memastikan para santri tidak bertindak di luar kendali. Satu isyarat kecil dari tangannya cukup untuk menenangkan kerumunan yang mulai gelisah. Aparat kolonial mulai memeriksa beberapa sudut bangunan. Pintu asrama dibuka, rak kitab diperiksa, bahkan beberapa lembar catatan pelajaran diambil dan dibolak-balik tanpa banyak penjelasan. Tindakan itu menimbulkan rasa tersinggung di hati para santri. Bagi mereka, kitab bukan sekadar buku, melainkan sumber ilmu yang dihormati. Namun tak seorang pun berani bergerak maju. Mereka teringat pesan sang kiai untuk menjaga adab dan tidak terpancing emosi. Ketegangan itu terasa seperti tali yang ditarik kencang, siap putus jika disentuh sedikit saja. Dalam suasana yang penuh tekanan itu, Mbah Hashim tetap berdiri di depan, menjadi perisai moral bagi seluruh pesantren. Ia tidak mengangkat suara, tidak pula menunjukkan kemarahan. Suaranya terdengar tenang ketika menjawab pertanyaan aparat yang datang dengan nada curiga. Setiap kalimatnya singkat dan jelas, menegaskan bahwa pesantren ini berdiri untuk pendidikan dan pembinaan akhlak. Ketenangan itu perlahan memengaruhi suasana. Beberapa aparat yang semula berbicara keras mulai merendahkan nada, meski senjata tetap tergantung di bahu mereka. Bagi para santri, momen itu menjadi pelajaran yang tak tertulis dalam kitab manapun. Mereka menyaksikan bagaimana keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan teriakan atau perlawanan fisik, melainkan dengan keteguhan sikap dan penguasaan diri. Rasa takut masih ada, namun berdampingan dengan rasa bangga. Di bawah bayang senjata, pesantren tetap berdiri tanpa kehilangan martabatnya. Namun, tekanan belum berakhir. Pemeriksaan pagi itu hanya permulaan dari situasi yang lebih genting. Desas-desus tentang kemungkinan tindakan lebih keras mulai terdengar setelah aparat meninggalkan halaman. Langit yang semula cerah kembali terasa berat. Di antara para santri, muncul pertanyaan yang tak terucap. Apakah ancaman ini akan berhenti pada pengawasan, atau akan berubah menjadi konfrontasi yang lebih berbahaya? Ketidakpastian itu menggantung di udara, membawa kisah ini semakin dekat pada titik yang menentukan. Siang itu, suasana pesantren Tebu Ireng belum sepenuhnya pulih dari ketegangan pagi. Pemeriksaan yang dilakukan aparat kolonial meninggalkan jejak kegelisahan yang sulit dihapus. Para santri kembali ke ruang belajar, tetapi fokus mereka tidak lagi sama. Beberapa kali terdengar bisikan pelan tentang kemungkinan penangkapan atau penutupan pesantren. Di sudut serambi, kitab-kitab kembali dibuka. Namun mata para santri kerap melirik ke arah gerbang, seakan menunggu sesuatu yang belum pasti. Ancaman belum benar-benar pergi, dan bayangannya masih terasa nyata. Di tengah situasi itu, Kayat Hasim Asyari memilih jalan yang tidak biasa. Alih-alih mengumpulkan massa untuk menyusun strategi perlawanan fisik, beliau justru memperpanjang waktu wirid dan doa bersama. Menjelang sore, seluruh santri dikumpulkan di masjid. Tidak ada pidato yang berapi-api. Tidak ada seruan untuk melawan dengan kekuatan tangan. Yang terdengar hanyalah lantunan ayat suci dan zikir yang menggema pelan
namun mantap. Keputusan ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi yang berakar pada keyakinan bahwa kekuatan batin harus didahulukan sebelum menghadapi tekanan lahiriah. Sebagian santri muda sempat bertanya dalam hati, apakah doa cukup untuk menghadapi ancaman bersenjata? Pertanyaan itu wajar muncul di tengah ketakutan. Namun, ketika melihat wajah sang kiai yang tetap teduh, keraguan perlahan mencair. Beliau duduk bersila dengan tasbih di tangan, memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan yang penuh keyakinan. Dalam pandangannya, perlawanan bukan hanya soal benturan fisik, tetapi soal mempertahankan martabat dan keteguhan iman. Jika hati sudah goyah, maka apapun bentuk perlawanan akan mudah runtuh. Sore berubah menjadi malam dengan suasana yang lebih tenang. Meski ketegangan belum sepenuhnya sirna, angin berembus lembut melewati halaman pesantren yang mulai lengang. Beberapa santri berjaga lebih waspada dari biasanya. Mereka tidak membawa senjata, hanya keyakinan dan kesetiaan kepada gurunya. Di ruang dalam, Mbah Hashim kembali menegaskan agar tidak ada yang terpancing provokasi. Ilmu dan akhlak adalah benteng kita. Pesannya singkat, namun cukup untuk menguatkan hati yang sempat diliputi rasa cemas. Keputusan memilih doa sebagai fondasi sikap memiliki makna penting bagi arah cerita. Langkah ini membentuk karakter perlawanan yang tidak terburu-buru, tidak reaktif, namun tetap teguh. Ketika tekanan datang, pesantren tidak goyah oleh emosi. Justru dalam keheningan itulah kekuatan dikumpulkan. Para santri mulai memahami bahwa ketenangan sang kiai bukan sekadar sikap pribadi, melainkan contoh nyata bagaimana menghadapi kekuasaan tanpa kehilangan jati diri. Namun, malam belum sepenuhnya aman. Dari Kehahan kembali terdengar kabar bahwa patroli akan diperkuat dalam beberapa hari ke depan. Rumor tentang kemungkinan tindakan tegas mulai menyebar di desa sekitar. Doa telah dipanjatkan, hati telah dikuatkan, tetapi ancaman nyata masih berada di luar pagar pesantren. Ketegangan yang sempat mereda kini perlahan kembali mengeras. Di antara cahaya lampu minyak dan lantunan zikir yang belum berhenti, semua orang menyadari bahwa pilihan antara doa dan perlawanan mungkin segera diuji dalam bentuk yang lebih nyata. Beberapa hari setelah pemeriksaan pertama, suasana desa Cukir tidak lagi sama. Kabar berembus dari pasar, dari warung kopi, hingga dari para petani yang kembali dari sawah. Pasukan kolonial di Sebet-Sebet sedang menyiapkan tindakan lebih tegas terhadap beberapa pusat pendidikan yang dianggap mengganggu stabilitas. Nama pesantren Tebuireng ikut terseret dalam percakapan itu. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada surat peringatan terbuka, tetapi pola pergerakan aparat yang semakin sering terlihat membuat kabar tersebut terdengar masuk akal. Isu penyerbuan bukan lagi sekadar desos-desus liar, melainkan kemungkinan yang mulai diperhitungkan. Di lingkungan pesantren, berita itu diterima dengan perasaan campur aduk. Para santri senior berusaha menenangkan yang lebih muda, namun sorot mata mereka tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kekhawatiran. Jadwal belajar tetap berjalan seperti biasa. Kitab-kitab tetap dibaca dengan suara lantang. Namun setiap kali terdengar suara kuda atau derap sepatu dari kejauhan, perhatian seketika terpecah. Rasa waspada kini menjadi bagian dari keseharian. Tebuireng bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan juga titik yang berpotensi menjadi arena konfrontasi. Di serambi kediamannya, K.H. Hashim Asyari menerima beberapa tamu dari desa sekitar. Mereka datang membawa informasi sekaligus kekhawatiran. Beberapa menyarankan agar aktivitas pesantren dikurangi untuk sementara waktu, bahkan ada yang mengusulkan agar para santri dipulangkan demi keamanan. Usulan itu masuk akal dari sudut pandang keselamatan. Namun bagi Mbah Hashim, memulangkan santri tanpa alasan jelas justru dapat menimbulkan kepanikan lebih luas. Dengan suara tenang, beliau menyampaikan bahwa keteguhan dan ketertiban harus dijaga. Pesantren tidak boleh runtuh hanya oleh isu. Sore itu, beliau mengumpulkan para pengajar dan santri senior untuk bermusyawarah. Tidak ada nada panik dalam pertemuan tersebut, tetapi keseriusan terasa kuat. Tugas dibagi dengan jelas. Siapa yang berjaga di gerbang, siapa yang memastikan asrama tertib, dan siapa yang mendampingi santri kecil jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Langkah-langkah itu bukan bentuk persiapan perang, melainkan penguatan disiplin. Ketertiban menjadi tameng pertama jika tekanan benar-benar datang. Malam harinya suasana kembali dipenuhi lantunan doa. Namun kali ini, zikir terdengar lebih dalam, lebih khusyuk. Setiap butir tasbih yang berputar di tangan sang kiai seakan menyimpan harapan agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan terbuka. Para santri yang mengikuti wirid bersama
merasakan getaran berbeda campuran antara ketakutan dan keberanian. Mereka sadar bahwa isu penyerbuan bisa saja menjadi kenyataan dalam hitungan hari, bahkan jam. Di luar pagar pesantren, beberapa penduduk desa terlihat lebih sering melintas, seolah ingin memastikan keadaan tetap aman. Solidaritas diam-diam mulai terbentuk. Tebu Ireng bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Jika terjadi penyerbuan, dampaknya tidak hanya dirasakan santri, melainkan juga warga desa. Isu yang semula hanya beredar di sudut percakapan, kini menjelma menjadi bayang nyata di setiap sudut pesantren. Ketegangan meningkat, tetapi belum ada letusan. Semua menunggu, menahan napas, dan mempersiapkan diri secara batin. Dalam keheningan malam yang semakin pekat, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ancaman itu benar-benar akan tiba dan hingga tiba? Bagaimana pesantren ini akan menghadapinya? Pagi itu langit Tebu Ireng tampak mendung, seakan ikut memantulkan suasana hati para santri yang masih dibayangi isu penyerbuan. Aktivitas belajar tetap berjalan, tetapi ketenangan yang biasanya menyelimuti pesantren terasa berbeda. Beberapa santri duduk lebih rapat dari biasanya, seolah mencari rasa aman dalam kebersamaan. Di tengah halaman, suara langkah terdengar lebih jelas dari hari-hari sebelumnya. Setiap bunyi kecil seakan memiliki makna. Ketegangan tidak lagi tersembunyi, melainkan terasa nyata dalam setiap tarikan napas. Di serambi masjid, K.H. Hashim Asy'ari kembali duduk dengan tasbih kayu di tangannya. Benda sederhana itu sudah lama menjadi bagian dari kesehariannya. Butirannya halus karena sering disentuh, warnanya mulai menggelap oleh usia. Bagi sebagian orang, tasbih hanyalah alat bantu zikir. Namun di tangan sang kiai, tasbih menjadi simbol keteguhan dan pengingat bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dari luar. Setiap gerakan jemarinya yang perlahan menyusuri butiran tasbih, seolah mengirimkan pesan bahwa ketenangan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Beberapa santri memperhatikan dengan seksama. Mereka menyadari bahwa di tengah ancaman yang mungkin datang kapan saja, gurunya tidak menunjukkan kegelisahan. Tidak ada senjata, tidak ada pagar tambahan, tidak ada benteng fisik yang dibangun. Yang ada hanyalah disiplin, doa, dan keyakinan. Sikap itu perlahan memengaruhi suasana. Rasa panik yang sempat membesar mulai mengecil. Para santri kembali membuka kitab, mencoba memusatkan pikiran pada pelajaran yang sedang dibahas. Di balik kecemasan, tumbuh kesadaran bahwa keteguhan hati lebih penting daripada reaksi terburu-buru. Sore hari, seorang warga desa datang membawa kabar bahwa beberapa serdadu terlihat berlatih di markas terdekat. Informasi itu membuat beberapa santri saling berpandangan. Bayangan tentang konfrontasi bersenjata semakin jelas. Namun, Mbah Hashim tetap duduk dengan tasbihnya. Beliau hanya mengangguk pelan, lalu mengajak semua yang hadir untuk memperbanyak doa. Tidak ada perintah untuk melarikan diri, tidak pula seruan untuk melawan secara fisik. Ketegasan sikap itu menunjukkan bahwa pesantren memilih berdiri di atas prinsip, bukan ketakutan. Tasbih di tangan ulama itu perlahan menjadi pusat perhatian. Dalam situasi genting, benda kecil tersebut seakan memancarkan makna yang lebih dalam. Ia bukan sekadar rangkaian kayu, melainkan lambang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Para santri mulai memahami bahwa ketenangan sang kiai bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki batas yang telah ditentukan. Keyakinan itu menumbuhkan keberanian yang tidak berisik, tetapi kuat. Malam kembali turun dengan sunyi yang terasa lebih padat. Beberapa santri berjaga lebih dekat ke gerbang, sementara yang lain melanjutkan wirid bersama di masjid. Di bawah cahaya lampu minyak, tasbih itu terus bergerak di tangan sang kiai, seakan menghitung detik-detik menuju sesuatu yang belum terlihat. Isu penyerbuan kini bukan lagi sekadar rumor jauh. Semua merasakan bahwa pertemuan langsung dengan aparat mungkin tinggal menunggu waktu. Dan ketika waktu itu tiba, tasbih sederhana di tangan seorang ulama akan menjadi saksi pertama bagaimana keyakinan diuji di hadapan kekuatan senjata. Pagi itu belum genap matahari meninggi, ketika suara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya terdengar jelas. Derap sepatu berirama keras menghantam tanah halaman pesantren Tebu Ireng. Tidak lagi samar dari kejauhan, tidak lagi sekadar kabar dari pasar atau cerita warga desa. Pasukan kolonial banner-banner memasuki kompleks pesantren dengan formasi rapi dan sikap tegas. Beberapa santri yang tengah menyapu halaman terdiam. Gagang sapu berhenti di tangan mereka. Yang lain keluar dari ruang belajar, wajah mereka tegang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi.
Debu tipis beterbangan di bawah langkah sepatu dan roda kereta kecil yang membawa perlengkapan. Senjata tergantung di bahu para serdadu. Larasnya memantulkan cahaya pagi yang pucat. Situasi yang selama ini hanya dibayangkan, kini berdiri nyata di depan mata. Tidak ada lagi ruang untuk menganggap ini sekadar isu. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa tekanan telah berubah menjadi tindakan langsung. Beberapa aparat menyebar, memeriksa sudut seret halaman, sementara seorang perwira berdiri di tengah, mengamati bangunan utama pesantren dengan tatapan tajam. Para santri berkumpul secara naluriah di serambi masjid. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan menyerang. Mereka berdiri rapat. Sebagian menggenggam kitab yang belum sempat diletakkan. Rasa takut jelas terlihat, tetapi mereka berusaha menahannya. Di antara kerumunan itu, muncul sosok yang paling ditunggu. Qayyad Hashim Asy'ari melangkah keluar dengan tenang. Jubahnya berkibar ringan tertiup angin pagi. Sementara tasbih tetap berada di genggamannya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, juga tidak memperlihatkan ketakutan. Beliau berdiri beberapa langkah di depan para santri, seakan menjadi garis pertama yang memisahkan pesantren dari pasukan bersenjata. Tatapannya lurus, tidak menantang, tetapi juga tidak tunduk. Perwira kolonial itu melangkah mendekat, berbicara dengan nada keras yang terdengar hingga ke serambi. Tuduhan dan kecurigaan dilontarkan, menyebut pesantren sebagai tempat yang menumbuhkan semangat pembangkangan. Namun Mbah Hashim menjawab dengan suara rendah dan jelas. Ia menegaskan bahwa Tebu Ireng adalah tempat pendidikan agama, tempat membentuk akhlak dan kedisiplinan, bukan pusat kekacauan. Ketegangan di halaman itu terasa seperti udara yang menekan dada. Setiap gerakan kecil seolah bisa memicu sesuatu yang lebih besar. Beberapa serdadu mulai memegang senjata lebih erat, sementara para santri berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Di tengah situasi itu, tasbih di tangan sang kiai bergerak perlahan. Butir demi butir berpindah, seolah menghitung detik yang berjalan lambat. Sikapnya yang tidak gentar memengaruhi suasana. Beberapa santri yang semula gemetar mulai berdiri lebih tegak. Langkah sepatu yang tadi terdengar menguasai halaman, kini berhadapan dengan keheningan yang kuat. Tidak ada perlawanan fisik, tetapi juga tidak ada tanda menyerah. Pesantren berdiri di atas prinsipnya, dipimpin oleh seorang ulama yang memilih ketenangan sebagai sikap. Pasukan kolonial mungkin membawa kekuatan senjata, tetapi di halaman itu, mereka berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat, keteguhan, yang tidak mudah digoyahkan. Pertemuan itu belum mencapai puncaknya. Suara perintah mulai terdengar lebih keras, dan beberapa serdadu bergerak maju, seakan bersiap melakukan tindakan yang lebih tegas. Para santri menahan napas, menyadari bahwa satu langkah lagi bisa mengubah segalanya. Di bawah langit pagi yang mendung, konfrontasi antara kekuatan senjata dan kekuatan keyakinan semakin mendekati titik yang menentukan. Suasana halaman pesantren Tebu Ireng semakin menegang ketika jarak antara pasukan kolonial dan barisan santri kian menyempit. Perwira yang memimpin pasukan itu melangkah maju beberapa langkah. Sepatu kulitnya menghantam tanah dengan suara tegas. Di belakangnya, beberapa serdadu mulai menggeser posisi, membentuk setengah lingkaran yang secara tak langsung mengepung serambi masjid. Senjata yang sebelumnya hanya tergantung kini mulai dipegang lebih siap. Udara pagi yang semula sejuk terasa berat, seakan setiap orang menahan napas pada waktu yang sama. Di depan barisan santri, Qayyad Hashim Asy'ari berdiri tegak. Tasbih masih berada di tangan kanannya. Butirannya bergerak perlahan tanpa tergesa. Tidak ada senjata di sisinya, tidak ada pelindung selain jubah sederhana yang dikenakannya. Namun sikap tubuhnya menunjukkan keteguhan yang sulit dijelaskan. Tatapannya lurus ke arah perwira kolonial, tidak menantang dengan kemarahan, tetapi juga tidak menunjukkan rasa takut. Dalam sorot matanya ada ketenangan yang justru membuat suasana semakin sunyi. Perwira itu berbicara dengan nada lebih keras dari sebelumnya. Ia menuntut agar kegiatan pesantren dihentikan sementara, menyebut adanya laporan tentang penyebaran ajaran yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial. Tuduhan itu meluncur di tengah halaman yang dipenuhi santri muda. Beberapa di antara mereka menggenggam tangan sendiri untuk menahan gemetar. Ada dorongan dalam diri sebagian santri untuk maju dan membela kehormatan pesantren. Tetapi mereka teringat pesan sang kiai untuk menjaga adab dan tidak bertindak gegabah. Mbah Hashim menjawab dengan suara tenang dan terukur. Ia menjelaskan bahwa ilmu yang diajarkan di Tebu Ireng adalah ilmu agama, tentang akhlak, disiplin, dan tanggung jawab sebagai manusia. Tidak ada kalimat provokatif, tidak ada seruan untuk melawan. Namun, ketegasan dalam suaranya menunjukkan
bahwa pesantren tidak akan mengakui tuduhan yang tidak berdasar. Setiap kata yang keluar terdengar jelas, menembus ketegangan yang menggantung di udara. Beberapa serdadu saling berpandangan. Mereka mungkin terbiasa menghadapi kerumunan yang panik atau pemimpin yang berteriak lantang. Namun di hadapan mereka kini berdiri seorang ulama sepuh yang tidak bergeming. Tatapan yang tidak gentar itu perlahan memengaruhi dinamika situasi. Keheningan yang muncul bukan karena ketakutan, melainkan karena semua orang sedang menyaksikan pertemuan dua kekuatan yang berbeda, senjata dan keyakinan. Di belakangnya, para santri mulai berdiri lebih tegak. Rasa takut belum sepenuhnya hilang, tetapi keyakinan terhadap pemimpin mereka menguat. Mereka melihat langsung bagaimana ketenangan bisa menjadi bentuk keberanian yang nyata. Tidak ada langkah mundur dari sang kiai. Ia tetap berada di posisi yang sama. Tasbih terus bergerak, seolah setiap butir yang disentuh menjadi penguat hati. Namun, ketegangan belum mereda. Salah satu serdadu di barisan depan mulai mengangkat senjatanya sedikit lebih tinggi. Gerakan kecil yang membuat beberapa santri tersentak. Perwira itu belum memberi perintah jelas, tetapi situasi sudah berada di ambang keputusan besar. Satu instruksi saja bisa mengubah halaman pesantren menjadi medan kekacauan. Di bawah tatapan yang tidak gentar itu, semua orang menyadari bahwa detik-detik berikutnya akan menentukan arah peristiwa yang tak akan mudah dilupakan. Halaman pesantren Tebu Ireng berubah menjadi ruang sunyi yang menekan. Tidak ada lagi bisikan santri. Tidak ada lagi suara kitab yang dibalik. Yang terdengar hanya desir angin tipis dan derap napas yang tertahan. Beberapa serdadu kini benar-benar mengangkat senjata ke posisi siap. Laras panjang itu mengarah lurus ke depan, sejajar dengan sosok ulama yang berdiri tanpa pelindung. Jarak antara ancaman dan ketenangan hanya beberapa langkah. Semua yang berada di sana memahami bahwa situasi telah mencapai titik paling rapuh. Kech Hashim Asyari tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada gerakan mundur, tidak ada perubahan raut wajah. Tasbih di tangannya masih bergerak perlahan, seolah waktu berjalan dengan ritme berbeda bagi dirinya. Para santri di belakangnya mulai merasakan jantung berdegup lebih keras. Sebagian memejamkan mata sesaat, sebagian lagi menatap lurus ke depan, mencoba menelan rasa takut yang sulit dibendung. Mereka sadar, satu perintah saja bisa membuat keadaan berubah dalam sekejap. Perwira kolonial itu tampak ragu sejenak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan barisannya siap. Suasana yang semula penuh suara kini membeku dalam keheningan yang aneh. Bahkan burang-burang yang biasanya melintas di atas halaman tak terdengar. Seolah alam pun ikut menahan diri. Seorang serdadu di barisan depan menegakkan bahu dan menempatkan jari di dekat pelatu. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat beberapa santri menahan napas lebih dalam. Di tengah ketegangan yang membeku itu, Mbah Hashim mengangkat wajahnya sedikit lebih tinggi. Tatapannya tetap lurus, tidak berkedip, tidak goyah. Tidak ada kalimat panjang yang keluar dari mulutnya. Hanya zikir lirih yang terdengar samar bagi mereka yang berdiri paling dekat. Keteguhan itu bukan sikap menantang, melainkan bentuk kepasrahan yang berani. Ia tidak mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga tidak menyerahkan martabatnya pada ancaman. Beberapa santri mulai merasakan waktu berjalan lambat. Detik-detik terasa panjang, seperti tidak mau beranjak. Ada yang teringat keluarga di kampung halaman. Ada yang membayangkan pelajaran yang belum selesai dipelajari. Namun, di atas semua itu, mereka melihat punggung gurunya yang tetap tegak. Pemandangan itu memberi kekuatan aneh, seakan rasa takut tidak lagi menguasai sepenuhnya. Jika sang kiai tidak gentar, maka mereka pun berusaha tidak runtuh. Perwira itu akhirnya memberi isyarat kecil dengan tangannya. Gerakan itu membuat beberapa senjata terangkat lebih pasti. Suasana menjadi sangat tipis, seperti kaca yang siap pecah. Tidak ada teriakan, tidak ada aba-aba keras, hanya isyarat dan kesiapan yang terlihat jelas. Semua yang hadir menyadari bahwa ini adalah momen penentuan. Apakah ancaman akan benar-benar diwujudkan? Ataukah sesuatu yang tak terduga akan terjadi? Ketegangan yang membeku itu menjadi titik paling sunyi, sekaligus paling berbahaya. Di antara laras senjata dan tasbih yang terus bergerak, dua kekuatan berdiri saling berhadapan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada detik berikutnya. Namun satu hal pasti, apapun yang menyusul setelah momen ini akan meninggalkan jejak mendalam bagi pesantren, para santri, dan sejarah yang kelak diceritakan turun-temurun. Isyarat tangan perwira itu menjadi pemicu yang memecah keheningan. Seorang serdadu di barisan depan menegakkan senjatanya dengan lebih pasti. Bahunya menegang,
jarinya perlahan menekan pelatuk. Dalam jarak yang tidak terlalu jauh, semua mata tertuju pada satu garis lurus antara laras senjata dan sosok ulama yang berdiri tegak. Para santri di belakangnya serentak membeku. Tidak ada lagi ruang untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu detik yang terasa sangat panjang. Seperti waktu yang menolak bergerak maju. Suara letusan akhirnya terdengar, keras dan menggema di halaman pesantren. Asap tipis keluar dari ujung laras, dan beberapa santri refleks menundukkan kepala. Suara itu memecah ketegangan yang selama ini tertahan, memantul di dinding bangunan dan mengguncang dada setiap orang yang menyaksikan. Beberapa santri menutup mata, bersiap pada kemungkinan terburuk. Dalam bayangan mereka, peluru itu seharusnya telah mengenai sasaran. Namun ketika asap mulai menipis dan gema letusan mereda, pemandangan yang muncul membuat banyak orang terdiam. Kets Hashim Asy'ari masih berdiri di tempat yang sama. Jubahnya tidak tersentuh. Tubuhnya tidak bergeser sedikitpun. Tasbih di tangannya tetap bergerak perlahan. Seolah letusan barusan hanyalah gangguan kecil dalam aliran zikir yang tak terputus. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi panik atau terkejut. Keheningan yang muncul setelah itu terasa lebih berat daripada sebelum letusan terdengar. Beberapa serdadu saling berpandangan. Ada kebingungan yang jelas terlihat di wajah mereka. Salah satu dari mereka menoleh ke arah tanah di sekitar sang kiai, seolah mencari jejak peluru yang seharusnya mengenai target. Perwira kolonial itu mengernyit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah tembakan meleset? Apakah ada kesalahan teknis? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, bercampur dengan sisa asap yang belum sepenuhnya hilang. Di belakangnya, para santri perlahan mengangkat wajah. Mereka melihat langsung bahwa gurunya masih berdiri tegak. Rasa takut yang sempat menguasai dada berubah menjadi campuran antara lega dan takjub. Beberapa dari mereka hampir tidak percaya pada apa yang baru saja disaksikan. Ada yang menggenggam tangan temannya lebih erat. Ada yang menahan air mata yang tiba-tiba menggalir. Momen itu terasa seperti garis tipis antara kehancuran dan perlindungan. Mbah Hashim tidak mengucapkan kalimat panjang. Ia hanya melanjutkan zikirnya dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Sikap itu justru memperdalam kesan yang muncul. Tidak ada perayaan, tidak ada teriakan kemenangan. Yang ada hanyalah ketenangan yang tetap utuh di tengah situasi yang seharusnya penuh kekacauan. Peristiwa itu kemudian menjadi bahan bisik-bisik di antara para santri dan warga desa yang mendengar kabarnya. Letusan telah terjadi, tetapi hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Di sisi lain, ketegangan belum sepenuhnya selesai. Perwira kolonial itu masih berdiri dengan wajah tegang, mencoba menjaga wibawa di hadapan pasukannya. Kejadian barusan telah mengubah dinamika situasi. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai ancaman, kini justru menimbulkan tanda tanya besar. Di halaman pesantren itu, antara asap yang perlahan menghilang dan tasbih yang terus bergerak, sebuah peristiwa tak biasa telah tercatat dalam ingatan semua yang hadir dan menjadi awal dari cerita yang akan menyebar jauh melampaui pagar Tebu Ireng. Asap tipis dari letusan tadi belum sepenuhnya hilang ketika suasana di halaman pesantren Tebu Ireng berubah arah. Jika sebelumnya ketegangan terasa membeku, kini muncul gelombang kebingungan yang sulit disembunyikan. Seorang serdadu menatap laras senjatanya sendiri, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ia memeriksa mekanisme di samping senapan, menarik tuas kecil, lalu melihat ke arah perwiranya dengan wajah tegang. Tidak ada tanda-tanda peluru mengenai sasaran. Tidak ada reaksi yang diharapkan dari ancaman yang dilepaskan. Perwira kolonial itu berusaha menjaga wibawa. Ia memberi isyarat tegas, seakan menuntut penjelasan cepat dari bawahannya. Suaranya terdengar lebih keras, tetapi tidak lagi sepenuhnya mantap. Situasi yang tadinya ingin menunjukkan kekuatan, kini justru menghadirkan pertanyaan. Beberapa serdadu lain bergerak maju, memeriksa tanah di sekitar tempat berdirinya Kets Hashim Asy'ari. Mereka mencari jejak, mencari tanda, mencoba memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari pengamatan. Di sisi lain, para santri masih berdiri dalam barisan yang sama. Rasa takut yang tadi memuncak perlahan berubah menjadi keheningan yang penuh keheranan. Mereka melihat langsung bahwa gurunya tetap berdiri tanpa luka, tanpa goyah sedikit pun. Tasbih di tangannya terus bergerak dengan ritme yang sama. Pemandangan itu terasa begitu kontras dengan kepanikan kecil yang mulai muncul di barisan pasukan bersenjata. Dalam diam, para santri merasakan kekuatan keyakinan yang sebelumnya hanya mereka pahami dalam teori. Seorang serdadu tampak mencoba kembali menegakkan senjatanya, namun tangannya tidak lagi setegas sebelumnya. Perwira itu memberi aba-aba singkat,
tetapi langkah pasukannya tidak lagi seragam seperti ketika mereka pertama kali memasuki halaman. Ada jeda, ada keraguan yang tak terlihat. Namun terasa, situasi yang dirancang untuk menekan kini justru menekan balik secara psikologis. Tidak ada sorakan dari santri, tidak ada gerakan menantang. Keheningan itulah yang membuat keadaan semakin ganjil. Mbah Hashim akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, memandang ke arah perwira dengan sorot mata yang tetap tenang. Tidak ada nada mengejek, tidak ada ekspresi kemenangan. Ia hanya berdiri dengan keteguhan yang sama seperti sebelumnya. Sikap itu membuat situasi semakin sulit dipahami oleh pihak yang datang dengan niat menunjukkan kekuasaan. Ketika ancaman tidak menimbulkan ketakutan yang diharapkan, wibawa pun mulai goyah. Beberapa warga desa yang berdiri agak jauh dari pagar mulai saling berbisik. Kabar tentang letusan yang tak membuahkan hasil segera menyebar cepat di antara mereka. Dalam waktu singkat, cerita itu berpotensi menjalar lebih luas. Perwira kolonial menyadari bahwa jika situasi ini dibiarkan berlarut, dampaknya bisa lebih besar daripada yang dibayangkan. Ia memberi perintah singkat kepada pasukannya untuk mundur beberapa langkah, seolah ingin merapikan kembali formasi yang sempat goyah. Namun yang sudah terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Letusan telah terdengar, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kepanikan kecil yang muncul di barisan pasukan menjadi tanda bahwa peristiwa ini telah mengubah keseimbangan psikologis di halaman pesantren. Di antara tasbih yang terus bergerak dan senjata yang kini tak lagi terangkat setinggi tadi, ketegangan bergeser menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah keraguan yang mulai menyusup ke pihak yang datang membawa ancaman. Keheningan yang menyelimuti halaman pesantren Tebuireng setelah letusan dan kebingungan pasukan kolonial perlahan berubah menjadi suasana yang berbeda. Bukan lagi ketakutan yang mendominasi, melainkan rasa percaya diri yang tumbuh diam-diam di hati para santri. Mereka masih berdiri dalam barisan, tetapi posisi tubuh mereka tidak lagi sekaku sebelumnya. Beberapa yang tadi menunduk kini berani mengangkat wajah, menatap lurus ke depan. Peristiwa yang baru saja terjadi telah meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya karena ancaman yang gagal, tetapi karena keteguhan yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Di depan mereka, Keits Hashim Asy'ari tetap berada di tempat yang sama. Tasbih di tangannya terus bergerak dengan tenang, seolah menjadi penanda bahwa zikir tidak pernah terputus oleh letusan senjata. Sikapnya yang konsisten itu memberi pesan kuat tanpa perlu kata-kata panjang. Para santri mulai memahami bahwa keberanian bukanlah tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang tidak dikalahkan oleh rasa takut. Keteguhan sang kiai menjadi sumber energi yang tak terlihat, tetapi nyata terasa. Beberapa santri senior saling berpandangan dan mengangguk kecil, seolah menyepakati sesuatu yang tak perlu diucapkan. Mereka berdiri lebih kokoh, membentuk barisan yang lebih rapi. Rasa solidaritas yang sebelumnya muncul karena ancaman, kini berubah menjadi semangat kolektif. Tidak ada seruan keras, tidak ada slogan yang diteriakan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa pesantren ini berdiri di atas nilai yang tidak mudah diguncang oleh intimidasi. Pasukan kolonial yang masih berada di halaman terlihat berusaha mengembalikan ketertiban barisan mereka. Namun, aura yang tadi mereka bawa tidak lagi sekuat saat pertama kali datang. Beberapa serdadu tampak menghindari tatapan langsung ke arah santri. Situasi yang semula dirancang untuk menunjukkan dominasi, kini terasa berbeda. Tanpa perlawanan fisik, tanpa benturan senjata, keseimbangan psikologis telah bergeser. Para santri merasakannya, dan rasa itu memperkuat kepercayaan mereka. Di antara barisan santri, ada yang teringat pesan gurunya tentang sabar dan tawakal. Kata-kata itu kini memiliki makna yang jauh lebih nyata. Mereka tidak hanya mendengarnya dalam pengajian, tetapi melihat wujudnya dalam tindakan. Spirit yang menguat bukan semata karena satu peristiwa, melainkan karena keyakinan yang teruji. Ketika ancaman datang dan tidak membuat mereka tercerai-berai, rasa percaya diri tumbuh secara alami. Beberapa warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai berani mendekat sedikit. Bisik-bisik tentang kejadian tadi semakin meluas. Cerita tentang letusan yang tidak menjatuhkan sang kiai mulai membentuk narasi di benak banyak orang. Namun di dalam pesantren, tidak ada perayaan. Mbah Hashim tetap tenang, seakan mengingatkan bahwa ujian belum tentu berakhir di sini. Ketegangan memang mereda, tetapi situasi belum sepenuhnya aman. Spirit yang menguat itu menjadi fondasi baru bagi para santri. Mereka tidak lagi berdiri semata karena rasa takut atau kewajiban, melainkan karena keyakinan yang diperbarui. Di halaman yang sama, di bawah langit yang masih mendung, pesantren terasa lebih kokoh
dari sebelumnya. Namun, di balik penguatan itu, tersimpan kesadaran bahwa peristiwa hari ini bisa menjadi awal dari kisah yang lebih luas, kisah yang akan melampaui pagar Tebu Ireng dan hidup dalam ingatan banyak orang. Peristiwa di halaman pesantren Tebu Ireng tidak berhenti sebagai kejadian sesaat yang hanya disaksikan oleh mereka yang hadir. Dalam hitungan jam, kabar tentang letusan dan ketenangan sang kiai mulai menyebar keluar pagar. Warga desa yang tadi berdiri di kejauhan membawa cerita itu ke pasar, ke sawah, dan ke rumah-rumah. Setiap orang menceritakan ulang dengan nada takjub. Ada yang menekankan suara letusan yang menggema, ada yang menggambarkan tasbih yang tetap bergerak di tangan ulama sepuh itu. Dari satu mulut ke mulut lain, narasi tentang keberanian dan perlindungan mulai terbentuk. Di dalam pesantren, suasana perlahan kembali tertib. Para santri kembali ke ruang belajar, tetapi kali ini dengan semangat yang berbeda. Kitab-kitab dibuka dengan lebih mantap, seolah setiap halaman memiliki makna baru. Setelah peristiwa tadi, mereka menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar ancaman yang gagal, melainkan pelajaran tentang keteguhan. Kaidz Hashim Asy'ari tidak pernah mengklaim apapun atas kejadian itu. Beliau tidak berbicara panjang tentang makna di baliknya. Sikapnya tetap sederhana, seolah mengingatkan bahwa yang terpenting adalah menjaga niat dan akhlak. Namun di luar pesantren, cerita berkembang dengan berbagai warna. Sebagian menyebutnya sebagai karomah, sebagian lagi melihatnya sebagai bukti keberanian yang luar biasa. Ada pula yang mencoba menjelaskan secara teknis, mempertanyakan kemungkinan kesalahan tembak atau faktor lain yang tidak terlihat. Beragam tafsir itu justru membuat kisahnya semakin kuat. Setiap versi menambah lapisan makna, memperluas jangkauan cerita ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak mengenal Tebu Ireng secara dekat. Pasukan kolonial sendiri meninggalkan halaman dengan sikap yang lebih tertutup dari sebelumnya. Tidak ada penjelasan resmi tentang kejadian itu. Tidak ada laporan terbuka yang disebarkan ke masyarakat. Keheningan dari pihak mereka justru memperkuat bisik-bisik yang beredar. Ketika kekuasaan tidak memberikan klarifikasi, masyarakat membangun narasinya sendiri. Dalam konteks itu, peristiwa di Tebu Ireng mulai menjelma menjadi simbol. Bagi para santri, yang paling membekas bukanlah suara letusan, melainkan ketenangan yang mereka saksikan. Mereka melihat langsung bagaimana seorang ulama berdiri tanpa gentar di hadapan ancaman nyata. Pengalaman itu tertanam kuat dalam ingatan mereka, menjadi cerita yang kelak diceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Narasi yang menyebar bukan hanya tentang peluru dan tasbih, tetapi tentang keberanian spiritual yang tidak mudah dipatahkan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan lebih waspada, namun juga lebih percaya diri. Pesantren tetap beraktivitas seperti biasa, pengajian tetap berlangsung, disiplin tetap dijaga. Tidak ada perubahan drastis dalam rutinitas, tetapi ada perubahan dalam cara pandang. Para santri tidak lagi melihat ancaman sebagai sesuatu yang sepenuhnya menakutkan. Mereka telah menyaksikan bahwa keteguhan bisa mengubah arah situasi. Narasi yang menyebar itu perlahan membentuk citra baru tentang Tebu Ireng. Ia bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simbol ketahanan moral. Kisah yang lahir dari satu letusan kini hidup di banyak percakapan. Dan seiring waktu, cerita itu akan terus berkembang, menjadi bagian dari ingatan kolektif yang menghubungkan iman, keberanian, dan sejarah dalam satu rangkaian yang sulit dipisahkan. Beberapa hari setelah peristiwa di halaman pesantren, suasana Tebu Ireng tidak lagi dipenuhi bayang-bayang kepanikan seperti sebelumnya. Aktivitas kembali berjalan dengan ritme yang teratur. Santri bangun sebelum fajar, melaksanakan salat berjamaah, lalu melanjutkan pengajian sebagaimana biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka melangkah dan berbicara. Ketegangan yang dulu membebani kini berubah menjadi keyakinan yang lebih dalam. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti pelajaran, tetapi merasakan makna dari keteguhan yang telah mereka saksikan. Di tengah rutinitas itu, Kaidz Hashim Asy'ari tetap menjalankan perannya tanpa perubahan mencolok. Beliau mengajar seperti biasa, menyampaikan penjelasan tentang fikih dan akhlak dengan suara yang tenang. Tidak ada kisah dramatis yang diangkat secara khusus dalam majelisnya. Seolah peristiwa yang mengguncang halaman pesantren itu hanyalah bagian dari ujian yang telah berlalu. Namun, justru dalam kesederhanaan sikap itulah wibawanya semakin terasa kuat. Kabar tentang kejadian tersebut terus meluas. Beberapa tamu dari luar daerah datang untuk memastikan kebenarannya. Ada yang ingin menyaksikan langsung sosok ulama yang disebat-sebut tetap berdiri setelah letusan terdengar. Ada pula yang datang sekadar ingin menimba ilmu
dan merasakan atmosfer pesantren yang kini semakin dikenal. Tebuireng yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pusat pendidikan, kini mulai dipandang sebagai simbol ketahanan moral dan spiritual. Citra itu tumbuh bukan karena klaim, melainkan karena cerita yang terus beredar di tengah masyarakat. Di sisi lain, tekanan dari aparat kolonial tampak mereda. Untuk sementara waktu, tidak ada lagi patroli besar yang memasuki halaman secara terbuka. Namun, kewaspadaan tetap dijaga. Para santri senior bergiliran berjaga dengan sikap yang lebih tenang dibanding sebelumnya. Mereka tidak lagi dihantui bayangan terburuk, tetapi tetap sadar bahwa situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Keteguhan yang telah diuji kini menjadi bekal menghadapi kemungkinan baru. Wibawa sang kiai semakin kokoh di mata para santri dan masyarakat sekitar. Bukan karena cerita tentang peluru semata, melainkan karena konsistensinya dalam bersikap. Ia tidak membalas ancaman dengan kemarahan, tidak pula membiarkan rasa takut menguasai. Keteladanan itu meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar peristiwa dramatis. Para santri belajar bahwa keberanian sejati lahir dari penguasaan diri dan keyakinan yang tidak mudah goyah. Di ruang-ruang belajar, diskusi tentang akhlak dan kesabaran terasa lebih hidup. Para santri tidak lagi memandang pelajaran sebagai teori belaka. Mereka telah melihat bagaimana ajaran itu diterapkan dalam situasi nyata. Wibawa yang tak tergoyahkan bukan hanya milik seorang pemimpin, tetapi menjadi karakter kolektif yang mulai tumbuh di lingkungan pesantren. Seiring waktu, peristiwa di halaman itu menjadi bagian dari sejarah lisan yang diceritakan berulang-ulang. Namun di Tebuireng sendiri, kehidupan berjalan tanpa euforia. Tidak ada perayaan kemenangan, tidak ada pernyataan menantang. Yang ada hanyalah ketenangan yang semakin matang. Di bawah langit Jombang yang kembali cerah, pesantren berdiri dengan fondasi yang lebih kuat. Wibawa yang lahir dari keteguhan itu kini menjadi benteng yang tak mudah digoyahkan oleh tekanan apapun yang mungkin datang di masa mendatang. Tahun-tahun berlalu sejak peristiwa di halaman pesantren Tebuireng itu. Situasi negeri berubah cepat, pendudukan berganti, tekanan datang dalam bentuk yang berbeda, dan semangat kemerdekaan semakin menguat di berbagai penjuru Nusantara. Jika dahulu ancaman datang dalam bentuk patroli bersenjata di halaman pesantren, kini tantangan lebih besar berdiri di depan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian itu, suara ulama kembali dibutuhkan, bukan hanya untuk menenangkan santri, tetapi untuk menentukan sikap umat. Pada Oktober tahun 1945, di Surabaya yang sedang bergejolak, para ulama berkumpul untuk membahas situasi genting. Pasukan sekutu yang datang bersama Nika memicu ketegangan besar. Ancaman terhadap kemerdekaan yang baru diproklamasikan terasa nyata. Dalam pertemuan itu, Kiai Hashim Asy'ari mengambil peran penting. Dengan pengalaman panjang menghadapi tekanan kolonial dan keteguhan yang telah teruji, beliau menyampaikan pandangan yang tegas, namun terukur. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan sekadar urusan politik, melainkan kewajiban moral dan agama bagi umat Islam. Keputusan yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad lahir dari musyawarah itu. Intinya jelas, mempertahankan kemerdekaan dari agresi adalah fardu ain bagi setiap muslim yang berada dalam radius tertentu dari medan pertempuran. Seruan ini bukan sekadar kata-kata, ia menjadi landasan spiritual bagi ribuan pemuda dan santri yang bersiap mempertahankan tanah air. Spirit yang dulu tumbuh di halaman Tebuireng kini menjelma menjadi kekuatan kolektif yang jauh lebih besar. Suasana Surabaya menjelang pertempuran 10 November dipenuhi ketegangan. Para pemuda, laskar dan santri bergerak dengan semangat yang menyala. Banyak di antara mereka membawa keyakinan yang sama, seperti yang pernah terlihat di Tebuireng. Keberanian yang bersumber dari iman. Resolusi jihad memberi legitimasi moral bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan tindakan sembrono, melainkan panggilan tanggung jawab. Kata-kata para ulama menjadi penguat mental di tengah keterbatasan persenjataan. Bagi Mbah Hashim, keputusan itu bukan langkah ringan. Ia memahami risiko besar yang akan dihadapi umat. Namun seperti ketika berdiri menghadapi ancaman di pesantren, ia tidak membiarkan rasa takut menentukan arah sikap. Ketegasan yang sama, ketenangan yang sama kembali terlihat. Perjuangan kali ini bukan lagi hanya tentang menjaga pesantren, tetapi menjaga masa depan bangsa yang baru berdiri. Resolusi jihad kemudian tercatat sebagai salah satu faktor penting yang membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya. Peristiwa 10 November menjadi simbol keberanian nasional, dan peran ulama dalam membangkitkan semangat itu
tak terpisahkan dari sejarahnya. Spirit yang dahulu terlihat dalam satu halaman pesantren, kini menyebar ke medan yang lebih luas. Jejak keteguhan itu menunjukkan kesinambungan antara iman dan tindakan. Dari tasbih yang bergerak di tangan seorang ulama, hingga seruan mempertahankan kemerdekaan. Ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Ketika ancaman datang dalam bentuk yang berbeda, jawaban yang diberikan tetap sama. Berdiri tegak dengan keyakinan yang tidak goyah, dan dari sanalah babak baru perjuangan bangsa terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, nama Tebu Ireng tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai simbol keteguhan sikap. Para santri yang pernah menyaksikan langsung peristiwa di halaman pesantren tumbuh menjadi tokoh-tokoh di berbagai daerah. Mereka membawa serta ingatan tentang seorang ulama yang berdiri tanpa gentar di hadapan ancaman. Ingatan itu bukan sekadar cerita dramatis, melainkan sumber kekuatan yang membentuk karakter mereka dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Di berbagai pengajian dan majelis talim, kisah tentang tasbih dan letusan senjata kerap diceritakan kembali. Setiap pencerita mungkin memiliki penekanan yang berbeda, tetapi inti pesannya tetap sama. Keberanian lahir dari keyakinan yang kokoh. K.H. Hashim Asy'ari tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai pusat keajaiban. Ia lebih dikenal sebagai pendidik yang disiplin dan penjaga akhlak. Namun justru dalam sikap rendah hati itulah warisan keberanian semakin kuat tertanam. Generasi berikutnya memaknai kisah itu sebagai pelajaran tentang keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ketika menghadapi tekanan sosial, politik, maupun ekonomi, mereka teringat bagaimana gurunya mengedepankan ketenangan sebelum bertindak. Keberanian bukan berarti terburu-buru, dan keteguhan bukan berarti keras tanpa pertimbangan. Warisan itu mengajarkan bahwa sikap yang tenang dapat mengubah arah situasi yang paling tegang sekalipun. Di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terus berkembang, spirit tersebut menjadi fondasi moral. Organisasi yang didirikan dengan tujuan menjaga tradisi keilmuan dan akhlak itu tumbuh menjadi kekuatan sosial yang besar. Namun di balik struktur dan aktivitasnya, ada nilai yang tidak pernah berubah. Menjaga martabat umat dengan cara yang beradab. Warisan keberanian bukan hanya tentang menghadapi senjata, tetapi tentang mempertahankan prinsip di tengah perubahan zaman. Bagi masyarakat sekitar Tebu Ireng, kisah itu menjadi bagian dari identitas kolektif. Setiap kali ada tantangan baru, cerita lama kembali diingat. Anak-anak yang belajar di pesantren mendengar kisah tersebut dari guru-guru mereka, bukan untuk membangkitkan sensasi, tetapi untuk menanamkan keyakinan bahwa keteguhan hati memiliki dampak nyata. Tasbih sederhana yang dahulu bergerak di tangan seorang ulama, kini menjadi simbol dalam banyak ingatan, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Warisan keberanian juga terlihat dalam cara menghadapi perbedaan dan konflik. Alih-alih memilih jalan konfrontasi yang keras, banyak murid dan pengikutnya menempuh pendekatan dialog dan pendidikan. Mereka percaya bahwa kekuatan moral lebih bertahan lama daripada kekuatan fisik. Prinsip ini bukan lahir dari teori semata, melainkan dari pengalaman sejarah yang telah mereka dengar dan yakini. Waktu terus berjalan, generasi silih berganti. Namun, jejak keteguhan itu tidak memudar. Ia hidup dalam cerita, dalam pengajian, dalam sikap sehari-hari para santri dan masyarakat. Warisan keberanian tidak diwariskan dalam bentuk benda atau bangunan, melainkan dalam nilai yang melekat pada hati. Dari satu peristiwa di halaman pesantren, tumbuh sebuah pelajaran lintas zaman, bahwa iman yang kokoh mampu menumbuhkan keberanian yang tak lekang oleh waktu. Waktu telah membawa peristiwa di halaman pesantren Tebu Ireng itu semakin jauh dari jarak kronologisnya. Generasi yang menyaksikan langsung mulai berganti, sementara cerita tentang tasbih dan letusan senjata terus hidup dalam ingatan kolektif. Sebagian orang mendekatinya sebagai bagian dari sejarah lisan yang syarat makna. Sebagian lain mencoba menelaahnya dengan sudut pandang rasional. Di antara dua pendekatan itu, kisah tersebut berdiri sebagai jembatan antara fakta peristiwa dan keyakinan yang tumbuh di hati masyarakat. Tidak semua detail tercatat dalam dokumen resmi. Catatan kolonial tidak selalu menuliskan apa yang dirasakan para santri atau bagaimana suasana batin di halaman pesantren saat itu. Namun, sejarah bukan hanya tentang arsip dan laporan tertulis. Ia juga hidup dalam memori, dalam cerita yang diwariskan dari guru kepada murid. Dalam konteks itulah, sosok K.H. Hashim Asy'ari dipahami bukan semata sebagai tokoh organisasi, melainkan sebagai figur moral yang keteguhannya meninggalkan kesan mendalam. Bagi sebagian kalangan,
Peristiwa tersebut dipandang sebagai bentuk karomah, tanda perlindungan ilahi atas seorang ulama yang menjaga niatnya. Bagi yang lain, mungkin ada penjelasan teknis yang belum sepenuhnya diketahui. Perbedaan tafsir itu tidak harus saling meniadakan. Justru di sanalah letak kekayaan maknanya. Antara sejarah dan keyakinan, ada ruang refleksi yang mengajak setiap orang untuk memahami bahwa keberanian dan ketenangan memiliki daya pengaruh yang nyata, terlepas dari bagaimana detail peristiwanya dijelaskan. Yang tak terbantahkan adalah dampak moral yang ditinggalkan. Keteguhan yang diperlihatkan di hadapan ancaman bersenjata menjadi inspirasi lintas generasi. Spirit itu terlihat kembali dalam peran ulama ketika bangsa menghadapi masa-masa genting, termasuk saat seruan mempertahankan kemerdekaan menggema dari halaman pesantren hingga medan perjuangan. Ada kesinambungan nilai yang sulit dipisahkan. Pesantren Tebu Ireng sendiri terus berdiri dan berkembang. Aktivitas pendidikan berjalan. Santri datang silih berganti. Dan tradisi keilmuan tetap dijaga. Bangunan mungkin mengalami perubahan. Zaman mungkin berganti. Tetapi nilai yang ditanamkan tetap sama. Keteguhan, kesabaran dan keberanian yang berakar pada iman menjadi fondasi yang diwariskan tanpa putus. Kisah tentang peluru dan tasbih pada akhirnya bukan hanya tentang satu momen dramatis. Ia menjadi cermin tentang bagaimana manusia menghadapi ancaman dengan pilihan sikap. Apakah tunduk pada ketakutan atau berdiri dengan keyakinan yang terjaga? Dalam kisah ini, pilihan yang diambil telah membentuk warisan panjang yang terus dikenang. Antara sejarah dan keyakinan, setiap orang mungkin menemukan makna yang berbeda. Namun, satu hal tetap jelas. Keberanian yang lahir dari hati yang tenang memiliki daya yang melampaui situasi sesaat. Di bawah langit Jombang yang terus berganti musim, cerita itu tetap hidup, mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari apa yang digenggam tangan, melainkan dari apa yang tertanam dalam keyakinan.